Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 3 SD Islam Al-Madinah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi di pelajaran fikih semester 2. Untuk itu sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali dan buka pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, jika kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian puasa Ramadan beserta macam-macam puasa. Nah, untuk kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun puasa. Kalian sudah siap? Nah, kalian bisa buka di buku paket yang sudah kalian miliki pada halaman 59 sampai 60. Dengarkan dan perhatikan apa yang Pak Is sampaikan dengan baik. Pertama, tentang syarat sah puasa. Apa itu syarat sah? Syarat sah adalah sesuatu hal yang jika terpenuhi maka menjadikan puasa kita sah. Sah itu apa? Sah itu dalam arti mudahnya diterima. Apa saja syarat sah supaya puasa kita diterima? 1. Beragama Islam, bahwa orang yang mengerjakan puasa harus beragama Islam. Seandainya ada orang non-muslim atau tidak beragama Islam, kemudian dia pengen ikut-ikutan dalam puasa Ramadan, apakah puasanya diterima? Tidak, karena dia tidak beragama Islam. Kemudian syarat sah yang kedua supaya puasa diterima adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bahwa orang yang sudah mengerjakan puasa adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dikerjakan ataupun tidak boleh dikerjakan. Misalkan kalian kelas 3, walaupun kalian banyak yang belum balik, tapi kalian sudah mumayyiz. Karena apa? Karena Pak Is yakin kalian bisa membedakan apakah perbuatan itu boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Contoh, mencuri boleh dilakukan tidak? Tidak. Misalkan lagi, sedekah boleh dilakukan tidak? Boleh. Nah, berarti kalian tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat yang ketiga supaya puasa itu sah adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Misalkan ada perempuan yang sedang haid, sedang menstruasi, atau datang bulan, kok dia memaksakan untuk puasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah puasa itu dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan puasa. Tentunya kalian ingat ya, di pertemuan pertama ada waktu yang mana kita haram puasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Kok orang memaksa puasa di hari itu, maka puasanya tidak sah. Paham ya anak-anakku? Apa tadi syarat sah supaya puasa diterima? 1. Dia beragama Islam. 2. Dia mumayyiz, dapat membedakan baik dan buruk. 3. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian yang keempat adalah sudah dikerjakan di waktu yang benar, waktu yang diperbolehkan puasa. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib? Sesuatu yang jika terpenuhi maka menjadikan seseorang harus wajib puasa. Apa saja itu? 1. Orang yang wajib puasa adalah yang beragama Islam. Kalau ada orang non-muslim tidak puasa, ya tidak masalah.
karena mereka tidak beragama Islam. Tapi kita sebagai seorang muslim maka harus puasa. Kedua, siapa yang wajib puasa? Dia harus berakal sehat. Akalnya sehat alias tidak gila. Misalkan ada orang stres atau ada orang gila, ya toh, dia tidak puasa Ramadan, gimana Pak Ajis? Ya tidak masalah, namanya aja orang gila. Tapi kalau kita akalnya sehat, maka kita harus puasa. Yang ke berapa ini? 3. Ya, syarat wajib puasa adalah sudah balik atau cukup umur. Nah, orang itu sudah cukup umur. Kalau anak-anak masih kecil tuh sudah wajib puasa belum? Belum. Tapi kalau orang yang sudah balik wajib puasa. Balik itu sekitar usia berapa? Kalau perempuan itu sekitar usia 9 tahun atau ditandai dengan menstruasi. Sedangkan untuk anak cowok laki-laki itu sekitar usia 15 tahun atau ditandai dengan mimpi basah. Nah, nanti kalian akan tahu, ya toh, kalau sudah balik pasti akan mengalami. Kemudian syarat yang keempat, ya toh, apa yang menjadikan kita wajib puasa adalah kuat dan mampu. Kuat dan mampu dalam artian apa? Kita sehat dan kita mampu puasa. Kalau kita dalam keadaan sakit gimana Pak? Lemas badannya, apakah wajib puasa? Boleh tidak puasa, tapi harus mengganti nanti dengan puasa qadha. Atau misalkan sudah tidak kuat puasa lagi, misalkan karena sudah sangat tua, ya toh, sudah pikun, sudah tua renta. Gimana Pak? Apa mereka boleh tidak puasa? Boleh, tapi nanti juga ada cara menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian syarat yang kelima mewajibkan kita puasa adalah mukim. Mukim itu apa? Tidak dalam perjalanan jauh. Orang yang dalam perjalanan jauh dia boleh tidak puasa, tapi harus mengganti dengan cara apa? Dengan cara puasa qadha, puasa di lain hari. Dan syarat yang keenam yang mewajibkan kita puasa adalah suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, maka dia tidak wajib puasa dan bahkan tidak boleh puasa. Kalian akan bertanya-tanya, nifas itu apa toh Pak Ajis? Nifas itu adalah darah yang keluar bagi perempuan yang habis melahirkan. Nah, kalau ada ibu-ibu habis melahirkan, dia akan mengalami yang namanya nifas. Dia di situ tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Ingat ya, syarat wajib puasa ya. 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Sudah balik. 4. Kuat dan mampu. 5. Dia mukim atau tidak dalam perjalanan jauh. Dan yang keenam, dia suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan, karena anak cowok tidak mengalami haid dan nifas. Itu ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang rukun puasa. Rukun puasa itu apa toh Pak Ajis? Rukun puasa itu berarti sesuatu atau segala hal yang harus dikerjakan ketika kita puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan itu ada berapa? Ada 2. Nah, 1 adalah niat pada malam hari. Niat pada malam hari itu berarti kapan? Yaitu tepatnya setelah kita berbuka puasa sampai nanti masuk terbit fajar. Nah, di situ niatnya. Maka biasanya kita niat puasa itu bareng-bareng. Kalau kalian taraweh di masjid berjamaah, pasti habis sholat taraweh selesai bareng-bareng bersama imam dan jamaah lain membaca niat. Atau juga niat boleh ketika kita sahur. Niat puasa yang bagus itu gimana? Yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai
fardi syahri ramadhani hadhis sanati fardhan lillahi ta'ala. Ya toh, niat itu kalian baca ya toh pada malam hari. Paling lambat kapan? Yaitu sebelum terbit fajar, sebelum subuh datang. Boleh juga niatnya misalkan seandainya lupa, yang penting sudah niat di dalam hati maksud Pak Ayes bahwa besok aku mau puasa Ramadan. Itu ya. Kemudian rukun yang kedua puasa Ramadan itu apa? Setelah kita berniat adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Kita harus menahan diri, jangan sampai melakukan hal yang membatalkan puasa. Contoh yang membatalkan puasa yang kalian ketahui apa? Makan dan minum. Nah, maka ketika puasa nggak boleh makan dan minum walaupun cuma sedikit. Nah, mulainya kapan? Mulainya sejak terbit fajar atau subuh. Nggak boleh makan. Biasanya sebelum datang waktu subuh itu ada waktu imsak. Nah, itu pemberitahuan kita sudah mulai menahan diri itu. Ya, al-imsak atau dengan tanda yang lainnya. Nah, berarti itu sudah menahan diri dari makan dan minum tadi sampai masuk waktu maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib, ya toh, maka kalian baru boleh berbuka puasa. Itu saja ya anak-anakku untuk hari ini. Kalian sudah tahu tentang syarat sah, syarat wajib dan rukun puasa. Ingat, nanti di akhir pembahasan setiap babnya ya toh, secara penuh Pak Ais akan berikan kalian catatan rangkuman berupa PowerPoint untuk kalian pelajari. Itu saja, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.